Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Abdullah Latif, mahasiswa dari Universitas Sains Al-Quran, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan logos sebagai jalan filsafat, pemikiran Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina. Mitos. Mitos adalah cara berpikir yang menjelaskan dunia melalui cerita simbolik, kepercayaan turun-menurun, dan kekuatan supranatural. Dalam cara berpikir mitologis, manusia tidak menuntut pembuktian rasional. Suatu penjelasan dianggap benar karena diwariskan oleh tradisi atau diterima oleh komunitas. Selanjutnya, logos. Logos berarti akal, rasio, dan kemampuan berpikir logis. Dengan logos, manusia mulai bertanya secara mendasar mengapa sesuatu ada, apa sebabnya, dan apa hakikatnya. Peralihan dari mitos ke logos. Peralihan dari mitos ke logos menandai lahirnya filsafat. Filsafat muncul ketika manusia tidak lagi puas dengan cerita simbolik, tetapi menuntut penjelasan rasional dan sistematis. Logos menjadi fondasi bagi filsafat dan ilmu pengetahuan. Dalam tradisi Islam, penggunaan akal tidak ditolak. Justru akal dipandang sebagai anugerah Tuhan yang harus digunakan untuk memahami realitas. Wahyu dan akal tidak diposisikan sebagai dua hal yang saling bertentangan, melainkan saling melengkapi. Dari sinilah lahir filsafat Islam sebagai upaya integrasi antara iman dan rasio. Analisis pemikiran Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina tentang Tuhan, jiwa, dan ilmu. Pemikiran Al-Kindi. Keberadaan Tuhan menurut Al-Kindi. Al-Kindi memandang Tuhan sebagai sebab pertama dari segala sesuatu. Menurutnya, semua yang ada di alam semesta bersifat terbatas, berubah, dan bergantung. Sesuatu yang terbatas tidak mungkin ada dengan sendirinya, sehingga membutuhkan sebab. Jiwa menurut Al-Kindi. Menurut Al-Kindi, jiwa adalah substansi non-materi yang berasal dari Tuhan. Jiwa berbeda dari tubuh dan memiliki kedudukan lebih tinggi. Tubuh bersifat fana, sedangkan jiwa bersifat kekal. Jiwa berfungsi sebagai pusat kesadaran dan kehidupan. Ketika jiwa terlalu terikat pada materi dan kenikmatan jasmani, manusia akan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, filsafat berperan menyempurnakan jiwa agar kembali kepada asalnya, yaitu Tuhan. Ilmu menurut Al-Kindi. Ilmu berperan menyempurnakan jiwa manusia dengan membantu manusia memahami diri, alam, dan Tuhan. Ilmu diperoleh melalui penggunaan akal. Al-Kindi menolak anggapan bahwa filsafat bertentangan dengan agama. Menurutnya, kebenaran itu satu, meskipun cara mencapainya bisa berbeda. 2. Pemikiran Al-Farabi. Keberadaan Tuhan menurut Al-Farabi. Al-Farabi memandang Tuhan sebagai wujud pertama yang sempurna dan tidak berubah. Tuhan merupakan sumber dari keseluruhan keberadaan, tetapi tetap tersender dan tidak terpengaruh oleh ciptaannya. Untuk menjelaskan hubungan Tuhan dan alam, Al-Farabi menggunakan konsep emanasi, yaitu pemancaran wujud secara bertingkat. Dalam bertingkat, alam berasal dari Tuhan tanpa mengurangi kesempurnaan Tuhan itu sendiri. Jiwa menurut Al-Farabi. Al-Farabi membagi jiwa manusia ke dalam 3 tingkatan. 1. Jiwa nabati. 2. Jiwa hewani. 3. Jiwa rasional. 1. Jiwa nabati yang berkaitan dengan pertumbuhan dan nutrisi. 2. Jiwa hewani yang berkaitan dengan gerak dan emosi. 3. Jiwa rasional yang berkaitan dengan berpikir dan memahami kebenaran. Jiwa rasional adalah ciri utama manusia. Melalui jiwa rasional, manusia mampu mencapai pengetahuan dan kebahagiaan sejati. Ilmu menurut Al-Farabi. Menurut Al-Farabi, ilmu merupakan sarana utama untuk mencapai kesempurnaan manusia. Akal manusia berkembang secara bertahap dari potensi menuju aktual. Tujuan akhir ilmu adalah kebahagiaan atau sa'adah, yaitu kondisi jiwa yang sempurna dan selaras dengan kebenaran. Selanjutnya, pemikiran Ibnu Sina. Keberadaan Tuhan menurut Ibnu Sina. Ibnu Sina mengemukakan konsep Tuhan sebagai wajibul wujud, yaitu keberadaan yang niscaya dan tidak bergantung pada apapun. Segala sesuatu selain Tuhan bersifat mungkinul wujud, yaitu mungkin ada dan mungkin tidak ada. Karena yang mungkin ada membutuhkan sebab, maka rangkaian sebab tersebut harus berakhir pada suatu kebenaran yang niscaya. Keberadaan niscaya inilah Tuhan.
Jiwa menurut Ibnu Sina. Ibnu Sina memandang jiwa sebagai substansi imaterial yang mandiri dari tubuh. Jiwa tidak hancur bersama kematian jasad. Kesadaran diri tetap ada meskipun manusia tidak menyadari tubuhnya. Jiwa memiliki beberapa daya, yaitu daya vegetatif, sensitif, dan rasional. Jiwa memahami konsep-konsep universal dan kebenaran abstrak. Ilmu menurut Ibnu Sina. Ibnu Sina diperoleh melalui tahapan pengalaman indrawi, pengolahan akal, dan intuisi intelektual. Ilmu tidak hanya bersifat praktis, tetapi juga berfungsi menyempurnakan jiwa manusia. Ilmu tertinggi adalah ilmu yang membawa manusia pada pengenalan terhadap realitas tertinggi dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Selanjutnya ada kesehatan mental menurut Ibnu Sina. Ibnu Sina memandang manusia sebagai kesatuan antara tubuh dan jiwa. Kesehatan mental terjadi ketika jiwa berada dalam keadaan seimbang. Ketidakseimbangan jiwa akan melahirkan gangguan mental. Gangguan mental dapat disebabkan oleh beberapa hal, ya. Contohnya emosi yang berlebihan, pikiran yang keliru, lingkungan yang tidak sehat, lemahnya kendali akal atas nafsu. Akal memiliki peran sentral dalam menjaga kesehatan mental. Akal berfungsi mengatur emosi dan dorongan jiwa agar tetap proporsional. Ibnu Sina menawarkan pendekatan penyembuhan yang bersifat holistik, antara lain penggunaan musik dan seni untuk menenangkan jiwa, lingkungan yang kondusif, dialog dan nasihat sebagai bentuk konseling, penanaman makna dan tujuan hidup. Kesimpulannya, peralihan dari mitos ke logos membawa manusia memasuki dunia filsafat dan ilmu pengetahuan. Pemikiran Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina menunjukkan bahwa akal dan iman dapat berjalan seiring. Filsafat tidak hanya membahas Tuhan dan ilmu, tetapi juga memberikan sumbangan besar dalam memahami jiwa dan kesehatan mental manusia. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.